Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Jatuh Marawaho, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru tenaga pendidik SMK Jatuh Marawaho. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul kembali. Alhamdulillah hari ini teman kita Ibu Wita Maria SPD akan melakukan aksi nyata ya untuk presentasinya, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan. Untuk kegiatan ini nanti ada kegiatan tanya jawab, bisa nanti teman-teman bisa untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada saat kita sudah atau melaksanakan kegiatan presentasi. Untuk 60 menit ya. Namun untuk lebih bermakna lagi, sebelum kita laksanakan kegiatan pada hari ini, marilah kita buka baca basmalah untuk yang muslim, untuk yang non-muslim sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wita Maria SPD. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bapak Ibunya lemas ya. Sudah sarapan Bapak Ibu? Baik, nanti sarapan masih disiapkan ya Bapak Ibu ya. Supaya menambah semangat kita, saya mau dengar yel-yel kita yang selalu kita gelorakan tiap pagi ya Bapak Ibu ya. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Marawaho. Cerdas, sampai mandiri, berangkat kuliah luar biasa. Yes. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu ya, untuk hadir ke sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Marawaho. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Marawaho, Bapak Ahmad SPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan aksi nyata saya dari program pendidikan guru penggerak, dan juga kepada Ibu Wakapur yang sudah membantu saya untuk mengaturkan jadwal melaksanakan aksi nyata saya. Adapun Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada hari ini, dan mungkin nanti ke depannya juga akan terulang kembali Bapak Ibu, karena masih ini baru satu modul yang saya laksanakan, masih ada 2 modul lagi dan anak-anaknya, jadi saya akan senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini sifatnya bukan menggurui tidak Bapak Ibu ya, tetapi kita di sini belajar bersama, kita sharing. Tentu Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda, dan oleh karena itu maka di sini saya akan menyebarkan materi-materi apa yang saya dapatkan, yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, mulai dari beberapa bulan yang lalu sampai nanti di bulan Juni insya Allah saya selesai. Saya mohon doanya Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu juga nanti mungkin setelah melihat kegiatan-kegiatan saya, Bapak Ibu juga tertarik untuk mendaftar menjadi guru penggerak gitu. Namun di sini saya tidak menjelaskan apa itu guru penggerak Bapak Ibu ya. Saya hanya menyampaikan materi yang saya dapat dan melaksanakan aksi nyata saya ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang sebenarnya Bapak Ibu ini sudah kita laksanakan setiap harinya di sekolah. Dan mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan istilah budaya positif ya Bapak Ibu ya. Budaya itu ya bisa kita kaitkan bukan hanya budaya itu nari-nari seperti ekskul atau seni-seni yang seperti melukis itu ya, itu salah satunya. Tetapi budaya positif ini adalah malah suatu kebiasaan yang sudah sangat melekat. Nah, itulah istilahnya sudah membudaya pada diri kita, pada lingkungan kita. Nah, tentunya di lingkungan sekolah kita, SMK Negeri 1 Marawaho. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menyebutkan tidak budaya positif yang sudah
kemudian setiap Rabu kita apel pagi, itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan dan akan senantiasa kita tingkatkan Bapak Ibu. Mungkin tadi seperti yang disebutkan Ibu Ita, ada program literasi, atau mungkin perlu juga mungkin Bu ya, kita sarapan bersama di lapangan bersama anak-anak, sama guru seluruh warga sekolah. Nah itu juga bisa kita jadikan budaya. Banyak hal-hal positif yang dapat kita jadikan budaya di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, jadi saya adalah CGP Angkatan 7, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Pertama saya mengucapkan salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ini adalah salam khas dari kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama. Mari kita belajar bersama dan berkolaborasi kerjasama demi mewujudkan budaya dan disiplin positif yang berpihak pada murid di sekolah kita SMK Negeri 1 Muara Wanghamu. Nah, di sini ada kata-kata budaya dan disiplin positif ya Bapak Ibu. Apa itu semua? Nah, nanti saya akan sampaikan. Ini seperti yang saya katakan tadi di awal Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita wujudkan di lingkungan sekolah kita. Tujuannya untuk apa sih Bu? Pak? Tujuannya untuk apa kita melakukan budaya positif tersebut? Tentunya untuk membentuk karakter anak didik kita, karakter murid. Ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu ya, konsep Merdeka Belajar sama dengan pendidikan-pendidikan yang sudah kita lakukan. Namun ada perubahan-perubahan sedikit ya, perubahan-perubahan di beberapa komponen ya. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda. Di dalam kurikulum Merdeka ya, implementasi kurikulum Merdeka, meskipun kita belum melaksanakannya Bapak Ibu ya di SMK, kecuali SMK Pusat Keunggulan di Kutai Timur ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Kalau kita mungkin tahun depan ya Bu ya, tahun ajaran baru ya. Nah, namun kita tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah dengar profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 dimensi, nanti kita akan bahas. Nah, mungkin nanti juga Ibu Wakatur akan mengatur IHT untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi tujuannya untuk penerapan budaya positif itu Bapak Ibu untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah Bapak Ibu, ada 7 hal yang akan saya sampaikan, yaitu ini merupakan konsep utama budaya positif. Nah, yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Apa yang berubah dari pendidikan kita yang lampau menjadi pendidikan yang sekarang. Kemudian saya juga akan menyampaikan tentang disiplin positif. Seperti apa? Apakah penerapan disiplin sekolah kita sudah menjadi disiplin positif? Nah, itu nanti kita akan jawab bersama. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini perannya adalah kita sebagai pendidik dan juga murid-murid kita ya Bapak Ibu. Karena kita berhadapan langsung dengan manusia, ya kan, tidak seperti kalau di kantor kan kita berhadapan dengan pekerjaan langsung. Kalau kita mengajar, yang kita hadapi adalah manusia, maka kita harus paham kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia, yang hal yang sangat mendasar. Apa yang memotivasi? Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol, restitusi. Itu seperti apa nanti kita akan bahas. Kemudian ada istilahnya juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini apa segitiga restitusi? Nanti kita akan bahas bersama. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Ya. Pertama, pertanyaan saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
menurut Ibu dan Bapak setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Saya setuju. Setuju ya. Ya, nanti kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan halaman, membersihkan toilet dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan, memberikan ranking dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Atau memberikan? Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Nah, ini kita lihat jawabannya Bapak Ibu bersama ya. Dari paparan materi saya, ini tidak dijawab sekarang Bapak Ibu. Nanti kita jawab di akhir setelah saya memaparkan materi. Baik, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu udah kenal tentunya ya, Bapak Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ya, yaitu Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara. Beliau jasanya sangat besar sekali dalam membuat konsep pendidikan di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kita generasi sekarang hanya bisa menginterpretasikan, menafsirkan apa maksud beliau tentang konsep pendidikan di Indonesia. Seperti itu ya. Bapak Ibu, jadi ada perubahan paradigma belajar dari kurikulum lama ke kurikulum merdeka atau merdeka belajar ya Bapak Ibu ya. Di mana perubahan paradigma belajar ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu Bapak Ibu atau pasti Bapak Ibu sudah pernah membaca apa itu berdiferensiasi? Ya, berdiferensiasi itu asal katanya dari apa? Ini kalau bahasa Inggris pasti tahu nih. Ya, betul sekali Bu Farma. Different ya. Artinya apa? Dimana siswa itu memiliki minat bakat yang berbeda-beda dan Iya. daya belajar yang berbeda-beda sehingga guru harus Menyesuaikan. apa yang belajar. Iya betul sekali Ibu. Ini Ibu kan udah belajar banyak kayaknya. Berdiferensiasi ya, artinya kita sudah kita mengajar murid ini ternyata Bapak Ibu, murid ini kan berbeda-beda karakteristiknya. Ada yang suka menggambar, ini saya contohkan realnya aja. Ada yang suka bikin video misalkan. Ada yang suka gambar manual, ada yang suka gambar pakai teknologi, ada yang suka buat puisi, ada yang suka menyanyi. Itu baru dari segi minat bakat saja Bapak Ibu. Ada juga yang pola belajarnya berbeda-beda. Kalau saya contohkan diri saya, kalau saya kerja atau saya belajar dulu sejak sekolah, saya suka sambil ngemil, saya suka sambil dengar musik. Ada juga yang kalau bekerja atau belajar, ada yang suka hening, tidak suka ada ribut-ribut. Nah, itu adalah pola-pola belajar dan tingkah laku yang sering kita temui pada anak-anak kita Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pada saat ini kita menyamakan ya, keseringan ya, kita menyamakan semuanya di kelas. Padahal anak-anak ini minat dan bakatnya berbeda, pola belajarnya juga berbeda. Nah, oleh karena itu dirancang suatu paradigma yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, ini setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya sudah sedikit banyak menerapkan. Misalkan kalau saya memberikan tugas kepada siswa, ini saya bedakan. Misalkan saya suruh mereka membuat atau mendeskripsikan tentang pertempuran 5 hari Semarang misalkan. Nah, saya memberikan kebebasan kepada mereka sesuai dengan minat bakat mereka. Mereka mau membuat apa? Mau dibikin poster kah? Atau mau dibikin mind map kah? Saya memberikan kebebasan. Jadi tidak saya buat, oke, silakan kalian buat mind map tentang pertempuran 5 hari Semarang. Misalkan seperti itu. Itu hanya sebagian contoh Bapak Ibu. Nah, yang lebih expand lagi, yang lebih luas lagi, misalkan kita mengidentifikasi mereka, pola belajar mereka sukanya yang seperti apa, apakah mereka suka belajar sambil bermain. Nah, itu tidak bisa kita samakan. Nah, oleh karena itu di sini kita akan belajar bersama seperti apa penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu. Tentunya kita harus melakukan identifikasi atau membagi-bagi, memilih-milih siswa itu minat dan bakatnya di mana. Kemudian tujuannya apa? Agar siswa dapat belajar sesuai dengan tahap
kebutuhan perkembangannya. Dan muaranya lagi-lagi yaitu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Ini agak kekecilan ya Bapak Ibu. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar, kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sudah kita terapkan ke anak-anak, cuman kita baru tahu konsep ini. Nah, ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang akan kita pilih dalam konsep Merdeka Belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini juga dalam pendidikan guru penggerak saya mendapatkan materi tentang miskonsepsi. Miskonsepsi itu seperti ini. Kita salah pemahaman Bapak Ibu, salah sangka gitu ya. Miskonsepsi ya, yaitu tentang paradigma teori kontrol atau makna kontrol. Nah, kita ini kan ngajar itu seperti kita mengarahkan siswa kan Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya adalah kontrol ya, makna kontrol. Nah, di sini kita menganggap kita memiliki ilusi atau interpretasi atau penafsiran bahwa guru ini mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu benar atau salah? Guru mengontrol murid. Ya. Mungkin ada benar, kadang mungkin kita tidak sadar kita melakukan hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya seperti penghargaan tadi yang saya sebutkan, atau kita kasih mereka bujukan-bujukan. Nah, apakah itu efektif dan bermanfaat? Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita menanyakan kepada siswa, kamu harusnya begini. Itu perbuatanmu salah, itu kurang tepat. Nah, itu ternyata Bapak Ibu mungkin ada salahnya ya. Kemudian yang keempat adalah kita menganggap bahwa diri kita sebagai orang dewasa, kita memiliki hak untuk memaksa ya, memaksakan anak-anak murid kita. Padahal seharusnya mereka tidak kita paksa Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, Dr. William Glasser, dia adalah seorang psikiater sekaligus seorang pendidik juga Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat nggak dulu waktu kuliah belajar tentang teori-teori belajar? Bu Anas, ingat nggak Bu? Mungkin kita sudah mengaplikasikannya hari-hari, tapi kita lupa apa itu istilahnya ya kan? Teori behavioristik. Nah, kalau saya sebutkan begini Bu ingat ya, behavior dari kata behavior atau kebiasaan. Kemudian ada teori kognitif, ada konstruktivisme, ada juga humanistik. Nah, itu Bapak Ibu bermuatan pada pada paradigma stimulus respon. Sedangkan paradigma yang baru ini ya, kita menggunakan teori kontrol atau pilihan ya, teori kontrol atau teori pilihan ini menurut psikiater Dr. William Glasser ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa membandingkan. Kita mencoba mengubah dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Misalkan kepada murid. Ya, kita mengajak murid harus sesuai dengan, kalian harus sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Lalu bagaimana seharusnya? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita memberi kebebasan kepada murid-murid kita mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal ada banyak alasan dari perilaku buruk yang mereka lakukan. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini semuanya saling berkaitan Bapak Ibu. Nanti kita hubungkan lagi dengan kebutuhan dasarnya mereka. Seperti itu. Misalkan anak-anak
anak-anak ini kadang misalkan dia berperilaku buruk di kelas. Seperti kemarin ada muridnya Bu Ati bilangnya lempar-lemparan di kelas ketika sedang belajar. Nah mungkin dia membutuhkan perhatian atau membutuhkan rasa ingin diterima atau diakui. Nah seperti itu. Jadi ada alasannya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini pada paradigma lama yaitu stimulus respon. Sedangkan pada paradigma baru teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain, memaksa kehendak anak didik kita. Seperti itu. Kita mengarahkan, kita menuntut mereka. Itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini salah Bapak Ibu ya, kurang tepat. Kemudian adanya pemaksaan atau kita membunuh siswa itu merupakan identitas yang gagal. Seperti itu. Kemudian paradigma barunya harusnya seperti apa? Bukan pemaksaan, melainkan melakukan kolaborasi dan konsensus, membentuk kesepakatan bersama. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Pokoknya kalau di stimulus respon kamu harus ikut saya. Nah berarti saya menang, kamu kalah. Nah, tapi kalau di teori pilihan, teori atau paradigma baru, kita model berpikirnya menang-menang. Kamu benar, saya juga benar. Nah kita masuk materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah disiplin tentunya sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Tapi kadang kalau misalkan kita membahas tentang disiplin, itu pasti bayangan kita sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, hukuman. Nah, tetapi padahal disiplin ini harusnya untuk apa? Untuk mendapatkan kepatuhan, untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Begitu. Jadi disiplin itu bukan untuk kita terpaksa, tidak Bapak Ibu ya. Disiplin ini tujuannya adalah untuk mendisiplinkan diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti itu. Itulah disiplin yang positif. Nah, Bapak Ibu konteksnya sebagai pendidik kita, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin itu tumbuh dari dalam diri mereka, bukan dari paksaan kita Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari pengaruh dari luar motivasinya. Nah nilai-nilai kebajikan universal ini saya kasih bold merah ini. Kita kembali lagi tadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Alangkah bahagianya kita kalau semua murid kita di sekolah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hidup damai, kita tidak stres, tidak pusing mikirnya seperti itu. Nah ini materi yang ketiga Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini berlaku bagi murid dan juga bagi kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Kita pasti menyadari ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki semuanya? Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini tentunya kita makan tiap hari, kita buat sarapan bareng di TU ya Bapak Ibu ya. Siang makan bareng teman-teman sekolah, malam kita makan bersama keluarga kita. Nah, ini kebutuhan hidup. Rumah ya Bapak Ibu ya, kita butuh rumah untuk berteduh dari hujan dan panas. Kita butuh pakaian. Nah, ini adalah kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Kemudian juga kebutuhan biologis ada seperti reproduksi ya kan Bapak Ibu. Kemudian kita ingin melanjutkan kehidupan kita, punya anak, punya cucu. Nah, seperti itu. Itulah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada juga psikologis. Kebutuhan psikologis ini yang mencakup 4 ini Bapak Ibu. Nah, setelah bertahan hidup, kemudian kasih, sayang, dan rasa diterima. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan nggak seandainya kita nih datang ke sekolah, nah terus rasanya kita tuh didiemin sama teman atau kita tidak ditegur-tegur, enak nggak Bapak Ibu? Nah begitulah juga yang terjadi pada murid kita Bapak Ibu. Mereka butuh rasa diterima dan rasa kasih sayang dari kita. Nah kita harus mengerti itu.
Jadi meskipun misalkan kita memarah-marahin mereka, ya kita juga harus menyayangi mereka seperti itu. Kadang anak-anak bertingkah aneh-aneh untuk mendapatkan perhatian kita. Sebenarnya dia rasa ingin diterima, itu yang dia butuhkan. Kemudian kebebasan ini seperti apa Bapak Ibu? Ya seperti tadi, kita tidak memaksakan mereka, menggunakan pola belajar diferensiasi. Nah seperti itu Bapak Ibu, ya ini kebebasan. Kemudian kesenangan. Kadang anak-anak kita, anak didik kita juga jenuh Bapak Ibu kalau misalkan kita ngajar cuman duduk aja, terus kita cuman menjelaskan saja, pasti jenuh ya Bapak Ibu. Sekali kita ajak main game seperti itu, atau pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi. Nah, pasti Bapak Ibu semua di sini sudah melakukannya, saya yakin itu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, penguasaan. Nah, tidak dipungkiri Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti kita ingin menjadi pemimpin dan Bapak Ibu. Minimal pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin di lingkungan kita. Nah, kita sebagai guru, kita juga sebagai pemimpin Bapak Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Kadang anak-anak juga gitu, misalkan belajar kelompok pasti ada yang suka aku ketuanya, misalkan seperti itu. Ya, itu adalah kebutuhan dia, ya berarti kebutuhan akan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah Bapak Ibu yang akan menjadi patokan bagi kita untuk melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran atau penerapan budaya positif yang akan kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, adapun manusia itu Bapak Ibu pada prinsipnya, pada hakikatnya ya, memiliki 3 motivasi ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, kita sudah dikasih peraturan datang jam 7.15. Kalau kita datang jam 7.15 ya, kita itu sebenarnya misalkan kita masih banyak kegiatan, kita sebenarnya terpaksa ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kita menghindari itu. Nah, dalam benak kita muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Ini tidak patut kita tumbuhkan sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, kita ya, motivasi kita adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, seperti itu juga murid kita Bapak Ibu, pasti ingin aku datang pagi terus nih supaya saya dapat pujian dari wali kelas saya, misalkan seperti itu. Supaya saya dapat pujian dari guru-guru saya. Nah, muncul pertanyaan dalam benak kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin mengharapkan pujian atau mengharapkan suatu penghargaan seperti itu. Nah, ini juga ternyata tidak bagus Bapak Ibu. Ini adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian yang bagusnya gimana? Yaitu motivasi internal, dan ini menjadi tujuan disiplin positif. Nah, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Seperti itu. Jadi kita menempatkan posisi kita bahwa diri kita harus berharga. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Nah, itu berarti muncul dalam diri kita. Nah, di sini pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Kita punya nilai-nilai positif dalam diri kita. Misalkan dengan hadir tepat waktu di sekolah, atau dengan hadir tepat waktu pada saat pembelajaran. Silakan Ibu, masuk aja. Itu berarti kita menampakkan diri kita, oh ya, saya ingin menjadi orang yang disiplin, orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Nah, itu berarti adalah disiplin positif atau motivasi internal. Mari kita tumbuhkan ini bersama ya Bapak Ibu dengan anak-anak didik kita. Bapak Ibu, mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan pada saya? Lanjut. Nah, sekarang konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini masih bagian dari motivasi tadi Bapak Ibu. Nah, ini yang banyak penerapannya yang mungkin ya banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari model lama ke model baru ya Bapak Ibu ya.
mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sebenarnya kata-kata yang sama, istilah yang sama Bapak Ibu. Cuman ada perbedaan penerapannya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Sekarang yang sudah kita lakukan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini ya. Artinya ini adalah kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Misalkan ada anak didik kita, dia tidak sengaja menumpahkan atau dengan sengaja menumpahkan kotoran atau menumpahkan sampah di lantai. Apa yang kita lakukan? Apakah kita suruh dia lari lapangan? Nah, itu berarti bentuk hukuman. Tapi kalau kita suruh, karena kamu sudah menumpahkan, silakan kamu pungut sampahnya, kemudian kamu bawa tempat sampah. Nah, itu adalah contoh dari konsekuensi. Bisa lihat dari bagian ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita menerapkan hukuman, sebenarnya anak jengkel, anak benci dengan kedisiplinan. Tetapi kalau kita menerapkan konsekuensi, itu anak menghargai disiplin. Tetapi ada yang lebih ini Bapak, ada yang lebih lebih tinggi lagi penerapannya, yaitu istilah yang baru. Apa tadi Bapak Ibu? Restitusi. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, ternyata Bapak Ibu ini yang kita bicara di awal tadi. Penghargaan ternyata bisa juga menjadi suatu hukuman. Nah, ini menurut Alfie Cohn, dia mengatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Maksudnya apa? Dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta tersebut. Nah, dorongannya itu eksternal Bapak Ibu, ya. Akan ada faktor ketergantungan. Misalkan biasa dikasih ranking, terus semester depannya kok dia nggak ada ranking, pasti akan nanya kan, Bu nggak ada rankingnya, Bu nggak ada hadiahnya lagi, misalkan kuis, Ibu memberikan kuis, kemudian kasih door prize, Bu mau ada door prize lagi, Pak mau nggak ada door prize lagi, nah akan ada muncul ketergantungan. Nah, kemudian ada dampak-dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga bagian merupakan contoh ya dari pengaruh penghargaan. Ya, penghargaan ini bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi contoh-contohnya sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu sebenarnya kurang efektif, ya, kurang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar anak, dalam membentuk karakter anak didik. Penghargaan dapat menurunkan kualitas, ini banyak sekali kalau dijabarkan Bapak Ibu ya. Nanti akan saya share di grup WA aja untuk lanjutannya. Kemudian ini, lalu apa yang kita lakukan untuk mengganti penghargaan tersebut? Nah, kita memberikan program kebajikan atau istilah lainnya adalah apresiasi. Kita mengapresiasi, kita memberikan pengakuan secara khusus kepada siswa. Memberikan pengakuan secara pribadi, nak, tadi kamu bagus, sudah apa yang kamu terapkan, apa yang kamu sampaikan di depan kelas tadi sudah bagus. Nah, itu merupakan apresiasi Bapak Ibu. Nah, beri pengakuan kepada murid secara bergantian di kelas. Kita bisa menyampaikan kata-kata apresiasi. Dan kita lakukan apresiasi tersebut secara konsisten. Ya, fokus pada prosesnya. Nah, ini dia Bapak Ibu puncak dari penerapan budaya positif di sekolah kita yang saya mengajak Bapak Ibu, mari kita terapkan bersama. Mungkin dimulai dari di kelas Bapak Ibu. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu wali kelas untuk mulai menerapkan ini. Istilah lainnya adalah restitusi. Ya, jadi ini adalah pengganti istilah dari hukuman dan konsekuensi tadi Bapak Ibu. Ini lebih tinggi tingkatannya. Restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka Bapak Ibu. Misalkan ada murid yang bermasalah, itu kita panggil dia menggunakan metode, menggunakan paradigma. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bukan memarahi mereka, melainkan kita memberikan karakter. Ya. Sebenarnya sih bukan dimarahi, cuman diberikan pernyataan tegas, diarahkan.
Saya yakin itu tidak Bapak Ibu lakukan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, atau proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa. Mereka ingin menjadi seorang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sudah saya terapkan Bapak Ibu, sudah saya praktekkan juga di kelas. Sedikit demi sedikit saya terapkan dan siswa juga diikuti. Nah, ini ada bagan Bapak Ibu. Jadi bagan ini kalau hukuman ini merupakan identitas gagal ya Bapak Ibu ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Seperti memaksa. Peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Nah, itu adalah hukuman. Nah, sedangkan kalau konsekuensinya kita menanyakan kepada siswa, apa peraturannya? Apakah kamu mampu melakukannya? Ya, seperti itu. Kemudian kalau restitusi seperti apa Bapak Ibu? Restitusi ini pilihan. Ya, ada pilihan. Apa yang kamu yakini? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Mungkin dia akan menjawab, iya Bu, saya akan lebih bertanggung jawab. Nah, ini adalah tingkatan restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita memberikan pilihan-pilihan kepada mereka. Memberikan tidak langsung kita memberikan solusi, tetapi itu muncul dari dalam diri mereka. Kita menuntut mereka Bapak Ibu. Makanya Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan pendidik itu seperti petani loh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ATP ini udah sangat paham ya, petani itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu kita punya bibit sawit ya kan, kalau bibit sawit ini mungkin masih kuat lah di berbagai lahan ya Bapak Ibu ya, mau kering mau basah masih bisa tumbuh. Bibit jagung lah atau bibit lombok, bibit tomat. Nah, kalau kita nanam jagung, kita tanam di tempat yang tidak subur. Nah, itu kan apa yang terjadi? Tidak bisa tumbuh, bahkan tidak bisa berbuah juga ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang petani apa? Kita harus merawat. Ya, kita harus memberikan media yang subur, tanah yang subur sehingga dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Seperti itulah Bapak Ibu. Konteksnya dengan pendidikan bagaimana? Kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Seperti itu Bapak Ibu materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, fokus pada pemecah masalah dalam waktu jangka yang panjang. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah identitas yang sukses. Penerapan disiplin dengan metode konsekuensi dan restitusi, bukan hukuman. Sebenarnya ya di sekolah kita sudah tidak ada hukuman fisik ya Bapak Ibu ya. Sudah bagus, sudah diterapkan. Cuman kan istilahnya saja masih menggunakan istilah hukuman. Tapi kalau fisik tidak ada, gitu ya. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau di kelas kan pasti tidak ada kan menerapkan hukuman fisik kan Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman ya Bu ya. Karena disuruh apa Bu? Tulis 100 kalimat Bapak Ibu. Nah, dulu guru saya waktu SMA masih ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau sekarang nggak ada ya Bapak Ibu? Semoga tidak ada ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ya Bapak Ibu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dikoreksi. Betul sekali, Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat paham nih Bapak Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja. Iya benar. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Oh tidak, ini maksudnya saya kurang tulis tidak nih. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Sepatunya disita Bapak Ibu. Hukuman nih Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Iya benar, karena ada PJOK-nya ya Bapak Ibu. Mari kita lihat, jeng. Nah inilah Bapak Ibu ya. Udah benar semua Bapak Ibu. Berarti udah luar biasa penerapannya.
Nah, kita ini Bu, kita lihat restitusi ya. Kita kembali lagi ke restitusi tadi Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya. Jadi restitusi itu ada 9 ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti itu ya. Memperbaiki hubungan. Artinya kalau kita hukum mereka, mungkin murid-murid kita bakal marah dalam hati ya kan. Tapi kalau restitusi, mereka tidak marah, mereka ya seperti itu, mereka akan paham. Ini merupakan tawaran, bukan paksaan atau pilihan tadi seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, restitusi menuntun diri untuk melihat ke dalam diri. Ya, kita lebih melihat diri kita. Oh ya, salah saya di mana sih? Nah, seperti itu. Itulah kalau kita menerapkan disiplin dengan menggunakan restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalkan tadi mereka berbuat seenaknya di kelas. Oh, mungkin mereka butuh rasa ingin diterima, rasa diperhatikan, rasa kasih sayang dari guru mereka. Gitu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini penguatan karakter Bapak Ibu ya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak ngambang ya Bapak Ibu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi mereka begitu mereka kembali ke teman-teman, mereka si murid ini sudah sadar, oh iya saya tadi salah, saya harus minta maaf, tindakan saya kurang tepat, atau tindakan saya tidak tepat. Begitu, dia lebih bisa menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya yang kelima Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Ini adalah peran kita Bapak Ibu. Ini sudah saya pernah sampaikan di WA. Apakah kita ini sebagai penghukum, apakah kita ini guru yang menjadi pembuat orang merasa bersalah, apakah kita menjadi guru sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Yang jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share di WA grup ya Bapak Ibu. Nah, ini bergantung pada motivasi Bapak Ibu. Misalkan di posisi penghukum, guru melakukan atau guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, semoga ini tidak kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di pembuat orang merasa bersalah, guru berceramah ya, dia berceramah menggalakkan. Seharusnya kamu begini, ibu kecewa, bla 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 ya. Kalau sebagai teman, dia akan membuatkan alasan-alasan bagi muridnya. Oh iya enggak Pak, karena ya mungkin kamu harusnya seperti ini. Nah, itu sebagai teman. Ya, kemudian pemantau. Kita menghitung dan mengukur tingkat kesalahan mereka seperti apa. Ya, itu adalah sebagai pemantau. Kita mengembalikan apa peraturannya. Nah, kita mengembalikan pada murid kita. Nah, yang lebih tinggi sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan Bapak Ibu ya, mengajukan pertanyaan, apa keyakinan yang kamu miliki, apa prinsip-prinsip dalam dirimu. Nah, itu adalah manajer. Kita sebagai pemimpin, sebagai manajer ya. Nah, ini kata-katanya Bapak Ibu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, semoga kita tidak pernah berkata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Awas ya, rasakan nanti akibatnya. Nah, ternyata itu kurang baik Bapak Ibu pemilihan katanya ya. Itu posisinya sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu harusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali kasih tahu kamu. Nah, misalkan seperti itu. Ibu stres. Itu adalah dia jadi dia akan, kita akan beranggapan bahwa ya Allah, saya ini udah jahat banget sama guru saya gitu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, kita menanyakan kepada mereka Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu nanti dampaknya. Nah, terakhir ini saya sampaikan dampaknya Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum, posisi kita sebagai penghukum, murid kita tuh akan mengulangi kesalahannya Bapak Ibu. Ada peluang. Nah, kemudian kalau merasa bersalah, mereka akan merasa rendah diri, ya kan? Pasti mereka akan berpikiran negatif tentang dirinya. Kok saya jahat banget ya sama guru saya, misalnya seperti itu. Nah, kalau sebagai teman, dia akan ketergantungan Bapak Ibu. Saya mau sama ibu itu aja.
dia baik banget orangnya, nah misalkan gitu, dia anggap saya sebagai temannya, nah dia akan ketergantungan Bapak Ibu. Sedangkan sebagai pemantau, ini dia mengatakan bahwa ini menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah bagi dirinya, ya. Nah, yang lebih sempurna lagi sebagai manajer Bapak Ibu, yaitu mengevaluasi diri. Bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu Bapak Ibu ya, dampak dari posisi kontrol yang kita terapkan. Nah, mana yang bagus Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Nah, sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini adalah identitas yang gagal, ya Bapak Ibu ya. Sebagai teman dan pemantau, ini adalah identitas yang berhasil dan sukses. Nah, namun ini masih pada posisi kontrol dari luar atau ekstrinsik atau eksternal. Nah, melainkan yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu, ya, yaitu identitas manajer. Ya, kita menempatkan diri kita sebagai manajer, tapi bukan berarti kita jadi pemimpin atasan gitu, tidak ya. Manajer bagi diri kita sendiri dan bagi murid kita, yaitu menghargai diri sendiri, ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Sampai di sini? Tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah, misalkan ini tadi kita sudah membahas ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Kalau saya bilang, saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisinya kira-kira apa Bapak Ibu? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah? Iya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ayo, lakukan demi ibu dan bapak. Ini apa? Temankah atau guru? Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Atau mendapat nilai 100? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu jadi yang paling terakhir. Kita lihat Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Nah ini tepatnya Bapak Ibu. Yang pertama jadi pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua adalah penghukum. Yang ketiga teman. Ayo lakukan ini demi Bapak Ibu. Nah itu teman. Yang keempat pemantau. Pemantau ini juga bagus sih diterapkan Bapak Ibu ya. Minimal dipemantau lah kita ya. Kemudian yang paling tinggi manajer. Dan yang terakhir adalah penghukum. Yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini yang akan saya terapkan. Saya akan mengajak Bapak Ibu yang wali kelas untuk membentuk keyakinan kelasnya di masing-masing. Nanti akan saya sampaikan keyakinan kelas ini kita bagaimana metode untuk membuatnya. Nah ini nanti akan kita terapkan juga di penerapan atau implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya istilah lain dari peraturan kelas Bapak Ibu. Tapi peraturan ini sudah tidak relatif lagi, ya. Nah, yang lebih yang relatif dengan zaman sekarang yaitu keyakinan kelas, Bapak Ibu, ya, keyakinan kelas. Nah, kita akan membentuk kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang kemudian akan menjadi suatu keyakinan untuk lebih menguatkan lagi. Seperti apa keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik pada diri murid atau diri kita sebagai seorang pendidik untuk kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita memunculkan motivasi dalam diri kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Ya. Kita memiliki peraturan-peraturan misalkan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Nah mungkin kalau di kota kita jalan ke kota takut ditilang polisi ya Bapak Ibu ya. Nah itu berarti motivasi, itu berarti belum menjadi keyakinan ya Bapak Ibu. Kita tidak memiliki keyakinan kalau kita pakai helm itu untuk keselamatan. Nah seperti itu Bu. Contohnya ini kita bisa sampaikan ke siswa-siswa kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada setiap saat? Nah, tentunya ini gunanya adalah untuk kesehatan. Tidak saat hanya corona saja, Bapak Ibu. Bahkan hari-hari seperti ini juga harus diterapkan. Nah, itu kalau kita sadar akan kesehatan. Seperti itu.
Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Pada prinsipnya keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya Bapak Ibu ya. Kita hanya memberikan kalimat-kalimat saja kepada murid kita. Tapi kalau ini mereka sudah terapkan, ini akan menjadi suatu budaya positif. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya, lingkungan sekolah tentunya Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi ini yang akan kita lakukan di kelas Bapak Ibu. Kemudian kita juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan kondisi di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya. Misalkan di sini dia menyebutkan setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, berarti ya harus belajar dengan baik. Kemudian setiap anggota selalu bersikap positif. Ini juga merupakan contoh keyakinan kelas. Misalkan kita buat aspek-aspek seperti hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sesama, menghormati orang lain. Nah, itu contohnya dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Tidak seperti peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan tugas wajib hadir di kelas tepat waktu. Nah, kalau tidak apa hukumannya? Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau peraturan. Nah, tetapi kalau keyakinan ini seperti kata-kata saja ya Bapak Ibu ya, lebih abstrak. Namun ini dapat menjadikan penguatan-penguatan, ya, menjadikan penguatan karakter bagi murid-murid kita. Bapak Ibu mau nggak nanti bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ya, Bapak Ibu nanti kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu prosedurnya? Nah, kita bisa membagi mereka dalam kelompok, kemudian kita bikin bagan, baik menggunakan Y, ya, menggunakan Y atau menggunakan bagan T, Bapak Ibu. Ya, ini nanti kita bahas bersama dengan wali kelas ya Bapak Ibu, kita hari ini. Ini untuk menerapkan tadi pembentukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Terakhir yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini ada hubungannya dengan posisi kontrol kita tadi, ya. Ini untuk menyelesaikan masalah. Misalkan ini bisa diterapkan pada BK atau kita sebagai guru mapel ya Bapak Ibu, atau kita sebagai wali kelas. Nah, dalam menyelesaikan masalah anak kita dapat menggunakan segitiga restitusi. Ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu, karena waktu itu juga ada tugas prakteknya dan di kelas juga sedikit sudah menerapkan ini, ya. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas mereka. Mereka melakukan kesalahan itu karena apa? Kita menyatakan, kita menanyakan kepada siswa. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita menerapkan, menstabilkan diri mereka terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi kita meredamkan mereka Bapak Ibu ya. Seperti itu. Menstabilkan diri murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Mereka salahnya apa? Mereka melakukan kesalahan apa? Kita menanyakan kepada siswa kita, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalkan dia kelahi sama temannya, mungkin dia pukul temannya karena dia diganggu sama temannya. Nah, itu adalah proses validasi tindakan yang salah Bapak Ibu di sini. Adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan? Misalkan dia tadi diganggu sama temannya, akhirnya dia balas mukul. Nah, itu kan tindakan yang salah ya Bapak Ibu, mukul teman. Nah, kita menanyakan kepada
masalah yang mereka hadapi. Dan selanjutnya adalah kita menanyakan keyakinan mereka. Apa keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati? Nah, ini kalau kita sudah buat ya Bapak Ibu ya. Atau apa keyakinan dalam diri kamu? Misalkan kita belum ada kesepakatan kelasnya, kita tanyakan seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita akan menanya, oh iya Bu, saya akan lebih bertanggung jawab terhadap diri saya. Saya akan lebih berhati-hati, lebih menjadi orang yang berpikir sebelum bertindak. Nah seperti itu Bapak Ibu ya, enak ya, kayak adem gitu. Jadi dia bisa mengungkapkan, kita banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan pilihan-pilihan. Harus seperti apa dirinya? Ya, ketika melakukan kesalahan tersebut harus bagaimana cara mereka untuk memperbaikinya. Nah itu adalah pilihan-pilihan bagi mereka ya Bapak Ibu. Nah ini sudah ya Bapak Ibu saya jelasin tadi. Ya dimana kalau menstabilkan identitas ini tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya Bapak Ibu. Karena kita menanyakan hal-hal yang positif tadi. Seperti itu. Ini contoh kata-katanya Bapak Ibu yang bisa kita ungkapkan. Kemudian dalam validasi kebutuhan, ya, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi. Mungkin mereka butuh merasa ingin diterima oleh teman-temannya. Mungkin dia butuh menjadi berkuasa di kelasnya. Seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia ada tujuannya Bapak Ibu, yaitu ya tadi untuk basic needs atau untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apakah itu power atau penguasaan, apakah itu freedom, kebebasan, apakah itu love and belonging atau rasa ingin diterima dan rasa kasih sayang, apakah itu fun atau kesenangan atau survival untuk bertahan hidup. Bapak Ibu pasti di rumah atau di lingkungan kita juga kita punya 5 dasar kebutuhan ini ya Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari pasti kita butuh ini ya. Nah seperti itu Bapak Ibu materi yang saya sampaikan dari hasil saya pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Ini saya laksanakan baru 1 modul Bapak Ibu. 1 modul itu ada 4 anaknya dan itu setiap hari. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Kalau kita berpikir lelahnya ya memang lelah ya, harus bergadang. Tetapi ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini, pengalaman yang kita dapatkan kadang kita tidak tahu gitu. Kesempatan itu kita dapatkan ya kita harus lakukan dengan baik, kita jalani dengan baik. Seperti itulah Bapak Ibu. Untuk di modul 1 ini adalah tujuannya budaya positif. Nah, jadi saya di sini mengajak Bapak Ibu, mari kita terapkan budaya positif, disiplin yang positif, mulai dari diri kita sendiri dulu Bapak Ibu, lalu kita terapkan kepada murid-murid kita. Semoga Bapak Ibu dapat menambah, ya mungkin adalah yang nyangkut Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan, ada manfaatnya sedikit atau banyak ya. Jadi saya melakukan aksi nyata ini sebenarnya bukan hanya tuntunan tugas aja, melainkan yang memang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu di sekolah. Alangkah baiknya lagi nanti Bapak Ibu join atau bergabung menjadi guru penggerak supaya kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak tersebut. Tentunya muatannya adalah untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada murid Bapak Ibu ya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Dan saya kembalikan ke moderator Ibu. Barangkali ada yang mau berdiskusi, saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Maria atas pemaparannya ya kan. Benar-benar sangat membuka wawasan kita bagaimana paradigma kita pada saat mendidik siswa-siswa kita. Untuk kesempatan ini ada pertanyaan atau ada diskusi dari teman-teman? Bagaimana Ibu mungkin? Mungkin 1 atau 2. Kita.
Boleh jawab. Ya, oke, silakan. Pikirannya nanti Dekat, Kak. Dekat, Kak. Boleh Pak, tolong di nggak apa-apa ya. Tadi kan bisa Minta ini aja dokumentasinya. Oh, dokumentasi. Foto, tapi saya foto sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wita atas pemaparannya. Ya, di sini memang betul-betul sangat dibutuhkan sesuatu gerakan, dan langkah pertama di sekolah kita adalah Bu Wita sebagai guru penggerak. Dan beberapa hal memang harus menyamakan persepsi untuk pembelajaran, baik itu dari sudut pandang seorang guru ke siswa ataupun kita sebagai teman sejawat, karena bergerak sendiri itu nggak bisa, harus sama-sama bergerak. Dan Bu Wita sebagai langkah pertama di sekolah ini sehingga bisa menggerakkan teman-teman yang lain termasuk saya. Di sini tadi tentang budaya positif, ya saya fokus aja di topiknya budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah kita ini bisa menjadi core value untuk sekolah kita. Apa sih perbedaan sekolah SMK Negeri 1 Morawaho dengan SMK Negeri 1 Teleng mungkin? Jadi bisa mungkin budaya positif ini kita jadikan core value kita. Apa sih perbedaan SMK Negeri 1 Wahau dengan sekolah yang ada di sekitar kita pada khususnya? Sehingga ketika orang itu mendengar contoh SMK Negeri 1 Morawaho smart, oh berarti itu SMK Wahau. Jadi nanti mungkin budaya positif itu mungkin kita di sini sama-sama melihat tadi Bu Wita menjelaskan budaya positif apa yang sudah ada menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya di sekolah kita. Nah, pertanyaan saya itu di sini memang kan banyak permasalahan, jadi ini juga medan yang baru buat saya sehingga saya merasakan ada beberapa bukan kesulitan tapi tantangan. Jadi kesulitan itu harus dihadapi sebagai tantangan, bukan permasalahan. Tantangan yang saya hadapi ketika sebuah tindakan belum menjadi budaya. Contohnya sikap siswa itu sangat-sangat penting, dan memang betul siswa itu untuk dari persepsi saya bahwa mereka memiliki tingkah laku dan sikap ataupun karakternya sangat kurang untuk memperlakukan khususnya pada gurunya. Banyak hal termasuk yang saya alami sendiri, yang dialami oleh teman kita Bu Marcel, itu ternyata karakter dan budaya mereka itu, sikap mereka yang belum membudaya. Karakter positif itu, budaya positif itu mereka belum miliki. Sehingga gimana sih, ini saya pernah melakukan restitusi dengan siswa yang melakukan hal demikian kepada saya memang langsung eksekusi waktu itu. Apakah itu tindakan saya benar atau salah, tetapi mungkin saya sebagai manusiawi punya merasa karena ini berperilaku seperti itu. Apakah bagaimana budaya positif ini sebagai guru penggerak untuk bukan cuma di guru aja, kita ayo Bu Ibu, tapi kalau seumpamanya siswanya pun itu emang budaya positifnya masih kurang bisa ketika berikutnya pada guru. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Wita. Mungkin langsung dijawabin seperti Pak. Terima kasih Ibu, ada penambahan juga penyampaiannya, di mana tadi Ibu Wita menyampaikan Bapak Ibu, budaya positif ini akan menjadi core value. Core value itu nilai inti, ya, atau bisa dengan kata lain adalah perbedaan kita dengan sekolah lain itu apa. Nah, ini Bapak Ibu dapat kita lihat, dapat kita implementasikan dari slogan kita, dari visi misi kita, ya Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi ciri khas, ya Bapak Ibu ya. Ciri khas kita dengan sekolah lain itu apa? Nah, ini penerapan budaya positif di lingkungan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ita. Nah, mengenai siswa, penerapan budaya positif bagi siswa, terutama pada aspek sikap. Nah, itu mulai kita tuntun dari diri kita sendiri Bapak Ibu.
Misalkan kita membiasakan murid kita sebelum masuk pada jam pertama itu, sebelum masuk kelas kita minta mereka untuk berbaris. Kita biasakan mereka untuk berbaris. Mereka masuk, kita cek kerapian mereka dulu, mereka salin dulu dengan kita. Nah itu kan akan terbentuk ya Bapak Ibu, akan menjadi kebiasaan-kebiasaan, sehingga mereka akan lebih memiliki sikap yang bijak, ya, sikap yang positif yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Kita tuntun mereka, kita dekati mereka. Apa masalahnya? Kenapa mereka berbuat seperti itu? Nah, begitu Bapak Ibu. Banyak sekali budaya-budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat kita terapkan pada murid-murid kita di kelas. Terutama kita sebagai guru, tidak ada yang membedakan. Misalkan Bapak Ibu, di sini kan ada 3 jurusan, ada ATP, ada PTKP, ada TBSM. Meskipun kita tidak ngajari TBSM, ya tidak apa-apa. Kita sebagai guru berarti kita menjadi orang tua mereka di sekolah. Tidak apa-apa kita menegur mereka, tidak apa-apa kita membiasakan hal-hal yang positif buat mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kendor, kita harus senantiasa menuntun mereka. Siswa ini kan Bapak Ibu, mereka masih berpikirnya kan masih abstrak, masih mau kesana kemari. Nah kitalah yang menuntun murid kita ini. Nah harusnya begini. Nah apa keyakinan kelas kita? Nah makanya diawali tadi kita akan bentuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas, terutama bagi Bapak Ibu wali kelas. Supaya apa? Supaya tumbuh dari dalam diri mereka. Mereka sudah memegang keyakinan tersebut. Kalau peraturan mungkin mereka akan masih lebih mengabaikannya. Kenapa? Karena peraturan kan langsung konkret gitu. Kalau keyakinan akan membentuk karakter mereka yang lebih kuat seperti itu. Apalagi nanti kalau kita sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka ya Ibu ya, mungkin akan lebih matang lagi gitu penerapannya. Seperti itu Ibu Ita. Mungkin ada tanggapan lagi Bu? Cukup ya Ibu ya. Apakah ada yang lainnya? Oke, mungkin dari saya, dari budaya positif dengan saya sampaikan bahwa kita memiliki visi-visi yang berbeda dengan sekolah lainnya, walaupun masih ada, namun kita berusaha untuk menerapkan visi-visi tersebut. Tadi ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya, itu ya. Jadi memang selama ini kita kadang-kadang dengan rasa cintanya kita, dengan rasanya sayang kita, kadang-kadang kita mungkin ada semacam hukuman-hukuman, namun tujuannya adalah untuk membuat siswa itu menjadi lebih baik lagi. Namun hanya kadang-kadang penerimaan siswa memang tidak sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ita, bahwa kita harus bisa memahami mereka secara psikologi mereka, karena sebagai manusia adalah kebutuhan memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan semuanya lah. Intinya apa yang jadi kebutuhan mereka bisa kita layani ya. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan pada saat bagaimana sih pada saat kita dituntut, bukan tuntut ya, memang seharusnya kadang-kadang emosi kita kadang-kadang tidak labil. Nah, bagaimanakah supaya yang wujudnya dari hukuman supaya menjadi sebuah konstruksi ya, itu. Nah, padahal kadang-kadang kita sebagai manusia biasa kadang-kadang ada emosi yang mungkin menurut akhirnya disitulah terjadi sebuah konflik. Itu bagaimana sih menurut pandangannya Bu Wita di dalam kegiatan CGP ini? Mungkin itu budaya positifnya. Terima kasih Ibu Wakafur ya. Mengenai itu Bapak Ibu, nah itu kembali lagi Bapak Ibu, kita harus selalu ingat akan kesepakatan kita. Nah kalau misalkan kan gini Bapak Ibu, mungkin kita belum ke murid lah, kita di lingkungan kerja kita dulu, bersama dengan teman-teman di rekan kerja ya, Bapak Ibu dengan guru, kita membentuk kesepakatan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, kesepakatan, dan itu kita jadikan keyakinan. Nah kalau sudah terbentuk, sudah disepakati, otomatis itu sudah akan melekat pada diri kita Bapak Ibu. Seperti itu. Kita harus senantiasa ingat terhadap kesepakatan yang sudah kita sepakati, yang kita jadikan keyakinan tersebut. Begitu Ibu mungkin ya untuk jawabannya. Budaya positif ini pada
pada intinya Bapak Ibu sebenarnya sudah kita laksanakan di sekolah. Ya, mungkin istilah-istilahnya saja kita tidak tahu dan saya di sini sebagai guru penggerak, betul kata Ibu Ita, saya tidak bisa bergerak sendiri. Tentunya oleh karena itu saya mengajak teman-teman rekan guru, rekan sejawat saya untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, kita saling mendukung untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga itu dapat kita laksanakan dengan baik. Mungkin nanti ada program-programnya yang akan saya diskusikan dengan kepala sekolah, Ibu, dan juga dengan Ibu selaku wakakur, dan juga kepada teman-teman, pada wali kelas, semuanya Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, demikian Ibu, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan semoga menjadi atau memberikan sedikit manfaat bagi Bapak Ibu semua, dan semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, bagi diri kita dan bagi murid kita. SMK? Bisa! SMK Negeri 1 Morawahau? Alhamdulillah, luar biasa, yes! Ya, itulah yang akan kita jadi keyakinan kita bersama ya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua Bapak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pada Ibu Wita atas paparannya, dan setidaknya ini adalah oleh-oleh dari kegiatan Bu Wita mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan kita juga tergerak ya untuk mengikuti jejak beliau menjadi guru penggerak ya. Bisa diaplikasikan di sekolah kita, pada anak-anak kita, pada diri kita, juga pada keluarga kita. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau dalam kegiatan ini ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siapa nih Bapak Ibu?